apanya? Pak, saya penggemar Bapak, Pak. Iya, sekarang saya Lagi nungguin Bapak. sini foto. Lagi nungguin Bapak, Pak. Foto fotonya. Foto. Ayo sehat semuanya. Kabeh calagor. Usung naon, Mbah? Tenang Ayo. naon. Laukna kresek. Ayo sakat. Ayo. Nah. Oh, aduh, ya. Bisa wios, mohon apunten. Ayo, ayo. Selamat datang Pak Haji Nurdin Mulyadi. Bantuan jaring ini diberikan kepada nelayan Desa Patimban sebanyak Ukuranana sesuai teh ya. Sesuai, dibutuhkan. Ayeuna keur usum naon? Lagi musim apa sekarang? Hah? Paceklik. Ikannya apa yang ada? Belo. Belo. Belo mah tuh sapi. Ikan belo ya. Kapalna kapal saha? Sendiri. Sorangan. Geus lunas. Lunas. Udah lunas udah. Udah. Oh ya wis. Udah Pak, ayo sok. Berkah. Dia teh mun beli sebraha? Kelautan. Ya. 225.000 sabungkus kieu. Mun beli Jaringnya aja. jaring aja. Belum timah, belum. Hah? Ya belum timah, belum tambang. Oh, jadi ieu mah geus timah geus tambang geus. Geus dibari. Geus lengkap. Jadi lamun meuli sakieu lengkapnya sabaraha beli? Sekitar 500-an. 500 ribuan, ya lumayan lah. Ya. 500-an itu. Sesuai cenah. Minggu. Mana si Aca? Kadi Aca. Kadia. Enggak, iya kadia. Wah, lamun laut mah paus ya. Dia. Wah. Ayeuna awewena. Wah, ieu teh lumba-lumba hiu paus. Gurita apa naon itu? Waduh. Oh. Anjir gede euy. Kadia. Ece namanya saha? Neng, Hah? Neng Warsidi, Oh, Neng Warsidi. Salakina saha? Nanak Arsidi. Mana? Oh, eta salakina nya. Ece mah teu kudu make kasur geus empuk. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Salakina nelayan. Mohon. Oh, mohon. Prahuna perahu gede lho teh. GT sabaraha? Tilu gete. GT, ai GT singkatan tinu naon? Ya Allah. GT gede toton. Suaminya suka setor beraha sama Ece. Suka setor. Tergantung Pak. Oh, tergantung apa yang tergayot. Kemarin dapat setoran berapa kemarin? Kemarin 100 Pak. 100 berapa hari? 1 hari. Kemarinnya lagi? Ya 100, kadang 150. Oh, jadi rata-rata 100. Iya. Pak, pernah tertinggi setoran dari suami berapa? 250. Itu paling tinggi. Ya. Oh, paling tinggi 250 ya? Ya. Oh. Kalau paling apes berapa? Bating Pak, nggak dapet Pak. Ya paling apes berapa paling apes? 50 kayak nggak nyampe. Oh, 50 nggak nyampe, tepuk tangan dong. Hari iya emas apa palsu? Palsu Pak. Palsu. Awe Pak, isi. Awe kebae. Yang penting masih gak emas. Amin. Pilih suami setorannya 100 tapi setia. Pilih suami setorannya 500 kawin lagi. Ya setia Pak, embuh Pak. Ini mah nyeri hati Pak. Yang nu halus mah 500 hiji. Ya amin, heeh. Nges, usahanya di setoran ya 500. Waduh. Beres kan? Waduh. Engke adek. Engke balik ka imah salaki porosotkeun. Tangan jangan. Sabab geus di setoran teh cekennya. Ini setoran tertinggi sepanjang sejarah ini. Ah, naon? Salak ajakan salakina. Ya. Kia, lamun wani nyium salakina ditambahan 500 deui. Ayo. Ayo buru. Cium pipina.
bibir salakina tambah 500 deui. Kan bae ka salaki. Lah, tangkap salakina, tangkap foto. Foto, tangkap salakina. Ira ada yang menang duit 1 juta. Tangkap salaki heula. Aduh, keprok. Coba kunjungan nu ngapoe model kieu beak duit aing. Iya, semangat ya, semangat. Ciri khas nelayan, ciri khas petani itu sama. Walaupun penghasilannya rendah, tapi keluhannya tidak pernah diteriakan di medsos, tidak pernah didemokan, selalu menerima apa adanya. Untuk itu orang-orang yang menerima apa adanya harus mendapat perhatian lebih dari negara. Kasihan. Nih, pesta. Mantap. Tangkap sekali deui. Waduh, asik. Alhamdulillah, tepuk tangan ya. Nah, kalau DPR kan hanya menyampaikan karena kewenangannya ada di eksekutif. Mangga disampaikan ke Pak Direktur, apa yang keluhannya? Ini kan Direktur pengambilan keputusan di KKP. Ya wes, sok sampaikan ke Pak Direktur. Ini kan sok, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari rekan-rekan paguyuban nelayan yang ada di Patimban. Kami dari desa, dari dusun Runtung, Pak. Mengenai alat tangkap yang ini, kemarin kita alat tangkap. Terus alat tangkap yang bantuan alat tangkap dari kementerian. Kami dari nelayan kami menolak, Pak. Yang kapan itu Pak? Alat tangkap yang Bapak bantuan ini. Yang sekarang. Yang sekarang. Karena tidak sesuai Tidak sesuainya apanya? jarinya, alat tangkapnya. Tidak sesuainya? Alatnya, Pak. Seperti yang kita kan belum ada, maksudnya tidak sesuai alat tangkap kita. Kami sepakat menolak karena bantuan itu terlalu, ya kalau bantuan mah kurang, siapapun tahu, Iya. jelas. Tapi kan pertanyaannya kan sulit, Pak. Kita berapa orang, kita cuma kuota ya banyak ya, cuma kita kebagian 3 bijian, Pak. Ini aja, berapa sih jumlah anggotanya? Anggota dari Yang harus mendapat bantuan berapa? 75. 75 orang. Iya. Jadi yang dibutuhkan berapa jaring? Butuhkan banyak sih Pak, kita minimal 1 perahu itu minimalnya kita kalau perahu rampus dari alat tangkap sekarang ini minimalnya itu 20 paling rendahnya. Ini kan jumlah total bantuannya berapa dari itu? Usulan awal 194 Pak. Kemudian kita evaluasi, kita cek validasi dan memenuhi 145. Dikalikan 5 sehingga 725 Pak. Jadi yang Bapak ini tadi usulkan, saya juga nggak paham usulannya yang mana gitu kan. Kan usulan yang dari sini, dari kelompok itu kan kalau saya diteruskan ke Pak Dirjen. Oleh Pak Dirjen diverifikasi kan. Nah, dari verifikasinya itu, ini yang dihasilkan. Jadi totalnya 725. Nah, 25. Terus? Ini berarti yang baru lagi gitu ya? Ini yang mana lagi? Ini maksudnya yang ini aja, yang maksudnya yang kita menolak, semua sepakat dari anggota ini kita menolak dari nelayan, Pak. Ya masalahnya apa? Ya masalahnya tidak sesuai yang satu anggotanya. Tidak sesuainya apa? Jaringnya, alat tangkapnya, Pak. Makanya kan saya nanya tadi, sesuai enggak kepada yang terima? Yang tidak sesuai itu jenisnya apa jumlah? Jenisnya jelasnya, Pak. Kita tidak sesuai Jenisnya. Kapasitas perahunya kecil, Pak, 1 GT. Jadi yang diinginkan jenis apa? Alat tangkap kayak semacam rajungan, Pak. Alat tangkap rajungan. Terus? Nah, jangan jaring bilis, Pak. Yang netnya 1 in. Itu. Yang barusan alat tangkap untuk jaring rampus, Pak. Nggak terpakai? Iya. Jadi tahun 2020 kita diberikan kesempatan oleh
nelayan mengajukan proposal usulan jaringan dengan persyaratan satu nelayan harus terdaftar di KUSUKA, kartu pelaku usaha lautan dan perikanan. Kedua, memiliki pas kecil Pak, pas perahu, ada foto perahunya, foto plastik KTP-nya, persyaratannya seperti itu. Nah, ketika kami sampaikan ini ke pengurus KUD, ini kami data semua yang terdaftar itu hanya 194 orang. Dari jumlah nelayan Desa Patimban kurang lebih 638 orang. Jadi memenuhi syarat itu. Yang memenuhi syarat itu, mohon maaf mungkin kelompok bapak-bapak ini nggak ada yang memenuhi syarat waktu itu. Nah, sehingga tidak terusulkan di proposal itu. Ya. Nah, gitu. Dari 194 diverifikasi oleh tim kemudian yang lolos 149 orang. Ukuran jaringnya yang sekarang turun, jaring gimnet atau rapus, ukuran mana jaring 2 in dengan benar-benar. Nah, jadi kalaupun misalkan bapak-bapak ini mau mengusulkan lagi, ya monggo saja ya Pak Direktur. nah mungkin itu. Hanya tinggal mungkin persyaratannya saja yang di. Jadi gini, saya jelasin ya. Kalau ngomong wilayah politik misalnya, ini kan bukan dapil saya. Gitu loh kalau ngomong itu loh Pak. Ini kan lebih didorong oleh rasa empati saya waktu itu karena pergi ke Jakarta saya nerima. Waktu saya kesini ada miskomunikasi dalam pertemuan, tetapi seluruh usulan via WA-nya saya terusin gitu loh ya. Ya, kemudian yang sekarang, jadi jangan ada istilah kami menolak bantuan ini, nggak boleh, ya kan? Karena bisa jadi menurut Bapak tidak dibutuhkan, bisa jadi menurut orang lain dibutuhkan, ya kan? Itu nggak boleh begitu. Jadi yang harus dilakukan begini Pak bahasanya. Ini orang udah berniat baik. Saya juga dari Bandung ngejar habis pertemuan sama Pangdam ngejar ke sini demi Bapak. Loh saya kan kalau ngomong apapun apa sih kepentingan saya di sini? Gitu loh. Kan murni didorong oleh rasa empati saja. Jadi orang hargai empati orang. Nanti kan siapa tahu empati itu malah manfaat. Suatu saat besok Bapak butuh apa, saya bisa bantu gitu ya. Nah, jadi kalimatnya sekarang gini. Harus dibedakan antara pola masyarakat dengan pola pemerintah. Di pemerintah itu segala sesuatunya itu harus ada datanya. Gitu loh. Memenuhi persyaratan. Kenapa? Kalau salah dalam menganggarkan jadi masalah. Kalau dirayatkan, wah bagiin aja, kan beda. Nah, sekarang begini. Sekarang kan tinggal sederhana cara berpikirnya. 720 oke. Berarti masih dibutuhkan juga untuk jenis ikan apa namanya? Nah, itu jaring rapus itu. Nah, sekarang tinggal yang dibutuhkan itu jenis apa lagi. Gitu loh Pak. Untuk berapa kelompok lagi? Untuk berapa jaring lagi? Ya mumpung tahun 2022 belum, kita juga masih bisa verifikasi kebutuhan, ajuin lagi, ya kan? Nanti kita proses lagi, jadi sampaikan lagi ke sini menyempurnakan bantuan yang kemarin. Gitu loh Pak. Jangan membuat orang jadi tersinggung, dikirim bantuan saya tolak, ya sudah nggak akan dibantu lagi. Berikan begitu. Gitu loh Pak. Nah, boleh. Saya mewakili di Benayan yang satu jalan kaki. Kami menagih janji Bapak. Tapi Janjinya apa? janji Apa janjinya? akan maju. Ya Mbak bantu. Saya kalau janji nih Mas, saya datang ke sini. Nggak jelas dikasih alamatnya. Ya kan harus dibedakan gini loh Pak. Harus dibedakan gini. Saya ini kan kalau ngomong, loh saya ini kan dapilnya bukan sini kok. Ini karena murni saya orang Subang. Saya sayang sama Bapak. Orang yang sayang sama perhatian, jangan seperti ini perlakuannya. Loh saya nggak perhatiin Bapak juga nggak ada konsekuensinya bagi saya kok. Nah, itu loh. Perjanjian itu kan sudah tercantum di waktu. Iya, saya kan janji ketemu ke sini saya datang. Pas kesininya komunikasinya nggak jelas. Saya dikasih alamat sampai ke pinggir laut. Pertemuannya di sebelah sana, nggak ada yang mandu. Lah gimana? Akhirnya saya terus kemudian habis itu WA-nya terlalu banyak dari Indramayu, dari kemana-mana caci maki saya. Saya itu kalau digituin malah nggak ini. Saya bilang ngapain saya? Kepentingannya apa? Gitu loh. Jadi WA saya disebar kemana-mana, saya dicaci maki nelayan dari Mayangan, Indramayu. Loh saya ini apa? Kan saya nggak punya tanggung jawab politik buat orang sini.
ini dari tadi ngomong infrastruktur, ngomong apapun, hanya empati. Loh Pak, gitu loh. Ini hanya empati sama Bapak. Nah, sekarang keempatian saya datang dengan direktur ke sini, ya mangga, mau diterima ya mangga, enggak juga enggak apa-apa. Loh saya nggak punya konsekuensi apapun. Gitu loh Pak. Nah, kalau kebijakan persoalan pembangunan Patimban, saya kan udah ngomong dari sisi tadi, yuk kita dorong pembangunan infrastrukturnya, kan gitu. Tapi kan keterbatasan kewenangan saya ini gubernur bukan, menteri bukan gitu loh. Sekemampuan saya ngelobi dirjen, ngelobi direktur, gitu loh Pak. Nah sekarang tinggal ngomong, Bapak jangan marah sama saya. Marah. Enggak, saya nggak biasa ditelepon begini. Bukan marah. Enggak, gini, Bapak apa? Bapak ini sekarang mau apa? Enggak, kami kan di sini kan Jangan dibawa ke wilayah politik. enggak ini. Saya jangan Ini dibawa ke wilayah janji, politik. Pak. Janjinya apa? Jadi kalau nelayan di berapa miliar sih? Kurangannya gitu. Hah? Maunya kan berapa miliar? Kan tidak cukup. Kan itu. Waktu di Jakarta kan Iya, tapi kan bukan duit. Emang saya bisa nganggarin duit 4 miliar ke Bapak? Kan nggak bisa. Itu harus digarap bareng-bareng. Harus ada kebijakan bupatinya, harus ada kebijakan menterinya. Ya kan? Bapak harus ngucapin terima kasih sama saya loh, Pak. terima kasih Pak. Ya saya orang yang tidak punya tanggung jawab apa-apa, datang untuk bertanggung jawab. Gitu. Tapi kalau mau dibawa ke politik saya nggak ada urusan Pak. Sekarang Bapak saya nanya, Bapak apa pengennya? Enggak gini Pak, kami ini sekedar menunjukkan yang kita jalan kaki. Nah. Anda dan kemarin kita kesempatan. Sebentar dulu, begini, saya nanya ke Bapak. Waktu Bapak jalan kaki ke DPR, ada yang terima nggak? Enggak ada. Saya turun dari komisi Pak, nemuin Bapak loh. Apa? Nah, Termasuk saya yang aksi jalan kaki. nah, Memang Kang Deddy ini sangat menyambut dengan baik para aksi jalan kaki. Cuma yang saya sampaikan hanya sekedar aspirasi saja. iya. Mungkin lewat Pak Deddy ini tersampaikan ke pemerintah pusat. Ya udah nyampe Pak ini direkturnya. Karena yang kita bahas itu adalah masalah Patimban ini tentang ketahanan pangan, Pak. Nah, Karena dampak negatif tentang sosial masyarakat Patimban khususnya nelayan ini, area tangkapnya itu kan direklamasi, Pak. nah, Otomatis mengurangi ketahanan pangan dari nelayan sendiri, Pak. Jadi menurut saya ketika semua kehidupan aspek kehidupan itu masing-masing punya sumber daya ketahanan pangan, Pak. Dari petani, pekebun. ya konkretnya apa? Itu kan nggak bisa ditangani oleh perorangan, gitu loh Pak. Konkretnya apa? Konkretnya ya solusinya seperti apa? Terus inovasinya kan Pak. Sini Pak, Pak Kabin sini Pak. Ini kan rakyat Bapak, bukan rakyat saya loh Pak. Itu kedepannya itu kan Nah. progres proyek ini kan lebih besar. Nah. Otomatis dampak negatifnya kan lebih besar yang dirasakan oleh. Ya, berarti gini loh Pak. Ini kan ada pemerintah kabupaten nih, ya kan? Rakyat di sini butuh subsidi beras kayaknya. Ya betul. Kalau boleh ngomong secara langsung betul. Karena ini dampak sosial Pak. Nah, kalau subsidi beras, yang punya subsidi beras itu satu Kementerian Sosial, gitu Pak. Dua pemerintah daerah. Coba oleh Bapak berapa di data Pemda bisa nggak nganggarin subsidi beras buat rakyat Patimban? Nanti kita bantu sampaikan Pak lewat dinas sosial Pak. Nah itu Pak, saya kasih tahu. Pemerintah itu beda dengan masyarakat umum. Jadi kalau bantuan itu, pemerintah itu selalu membantu pada lembaga yang terdata, Nggak bisa gitu ke loh Pak. perorangan, gitu. Nggak bisa ke perorangan, gitu loh. Maksud saya kan dari tadi juga ya ngeraba-raba, karena saya kan nggak tahu persisnya apa sih. Gitu. Nah sekarang yang kayak bantuan beras kayak gitu dari desa pernah turun nggak buat warga? Ada. Itu kan dari dana DD itu kan Pak 50% kalau diseluruh untuk masyarakat. Ada bantuan beras. Ada bulan. Ada. Terus apa yang dikeluhkan ini kira-kira apa yang harus kami penuhi sesuai kewenangan kami? Kan kami ngomongnya kewenangan. Dari awal itu Pak kan demo kan bukan sekali ya di pelabuhan itu. Yang dituntut beliau itu adalah kompensasi terhadap pelabuhan itu.
Pak. Ini kan persoalan bukan kewenangan kita, Pak ya. Iya. Itu terserah lah siapa yang. Cuman kita kan waktu itu juga seolah-olah memfasilitasi bahwa di sana Pak dalam proyek sebesar ini kan ada dana CSR. Kemudian yang saya ajukan juga presentasi dari pekerjaan. Itu bisa kan ke sana Pak. Cuman sampai saat ini Pak kendalanya itu. Ya gini Pak. Jadi Bapak ini jangan dipikir bahwa mudah membuat kebijakan karena saya posisinya legislatif bukan eksekutif. Masalah nelayan Patimban itu pernah saya sampaikan di RDP dan di raker rekamannya ada kok. Gitu loh. Ke kementerian agar kementerian KKP memberikan perhatian dan kompensasi dampak dari pembangunan Patimban pada nelayan yang kehilangan areal tangkapnya. Saya udah gitu loh Pak. Jadi kalau dulu saya tugas DPR itu cuma nyampein loh Pak, nggak bisa ngeksekusi ngerumusin. Nah sekarang kalau urusan kompensasi nelayan yang hilang areal tangkapnya karena pembangunan pelabuhan, nah itu rumusannya di mana Pak? Ya. Pak Direktur gitu loh Pak. Mohon izin, saya kan baru Pak ya, tapi justru seperti yang tadi disampaikan Bapak, KKP ini karena masyarakat yang terdampak adalah nelayan, kami empati sama tadi bagi jaring dan sebagainya. Kan mohon izin saya mau salah nih Pak, itu kan pengembangan untuk pelabuhan umum. Pemikiran saya, mungkin salah nih ya, itu mestinya leadnya ada di Kementerian Perhubungan gitu. Pengertian saya seperti itu. Itu jadi mestinya kompensasi. Jadi harusnya Kementerian Perhubungan gitu kan memberikan kompensasi pada para nelayan dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban karena nelayan itu kehilangan areal tangkapnya. Itu ya gini aja Pak Direktur gitu kan, nanti Pak Menterinya untuk berkirim surat menyampaikan ini nih, berkirim surat kepada Menteri Perhubungan agar masyarakat di sini sejumlah sekian kehilangan areal tangkapnya yang berdampak menurunnya produksi perikanan serta menurunnya pendapatan. Itu ya nanti yang itu lewat teman-teman dinas mengusulkan memenuhi syarat apa tidak, nanti kita verifikasi kan gitu. Kita ada menunya sendiri Pak, jaring ini, pancing, terus apa, jadi nggak semua menu masuk gitu Pak. Iya kan ada nomenklatur anggarannya. Bisanya bisa bantuannya alat tangkap, perahu. Kita bikin bronjong aja hampir gak bisa. Adanya di PUPR. Gitu. Ya mohon dipahami Bapak ya. Ini kewenangannya kan nggak punya. Pak Deddy doain aja Pak Deddy tahun depan. Udah ya, kasih. Ya Pak, temen ya. Bikin apa itu? Waduh. Wah, ikan asin, Pak. Ikan asin ya, yang suka dikirim-kirim ke sana dari sini. Iya, Pak. Ini ikan apa? Ikan ada. Nah, kalau ikan dengklang itu yang suka dimakan saya itu ikan apa? Ikan kembung. Oh, ikan kembung ya. Oh, ikan dengklang itu. Oh, ini yang punya siapa? Layang. Oh, layang. Kembung. Ya, pada sehat ya? Ya. Belum jadi ikan asinnya ya? Ya, belum. Ada yang sudah jadi belum? Belum. Sini beli. Bawa sini beli. Satu box, ada satu box. Nah. Sekarung. Ya sekarung, saya beli sekarung. Wes, sekarung berapa harganya? Hah? Udah bos sekarung. Bayar nih. Mana yang bendaharanya? Tuh. Ini. Ini Pak. Nah, sini Bu. Pak, ini. Ini beli ikannya 1 juta, yang 500.000 buat jajan.